Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat kesempatan, sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan video pembelajaran dengan materi, model, dan desain pembelajaran. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pula kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Hamisa sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Saudari Fitriani Taha sebagai pemateri kedua, dan Saudari Nur Sahrianti sebagai pemateri ketiga, dan juga Saudari Yulianti sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Nah, materi pertama yaitu mengenai definisi, model, dan desain pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran yang dalam implementasinya ada beberapa istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh seorang guru. Nah, saat ini begitu banyak macam model maupun strategi metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dan juga menarik. Istilah model kerap kali disamakan dengan strategi, metode, pendekatan, teknik maupun taktik yang sangat familiar dalam pembelajaran. Namun, terkadang istilah-istilah tersebut juga dapat membuat bingung bagi para pendidik. Demikian pula dengan para ahli. Mereka memiliki pemaknaan sendiri mengenai istilah-istilah tersebut. Istilah strategi dapat diartikan sebagai suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama untuk menimbulkan maupun mendapatkan hasil belajar peserta didik. Dalam kata lain, menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Nah, untuk mengimplementasikan sebuah strategi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan sebuah metode untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Disebut juga sebagai suatu cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi tersebut. Nah, sedangkan pendekatan disebut sebagai suatu jalan atau arah yang ditempuh oleh seorang guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat bagaimana materi tersebut disajikan. Sedangkan teknik merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mewujudkan suatu metode pembelajaran yang secara lebih spesifik, serta taktik merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode maupun teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model dapat juga diartikan sebagai suatu representasi grafik untuk menggambarkan situasi maupun keadaan dalam kehidupan nyata yang diharapkan. Dapat juga berupa seperangkat prosedur ataupun langkah secara berurut dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, adapun model pembelajaran menurut Trianto yang menyebutkan bahwa suatu pola atau perencanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan suatu pembelajaran baik di kelas maupun pembelajaran tutorial. Model pembelajaran dikatakan juga sebagai sebuah prosedur yang sistematis dan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimana di dalamnya terdapat sebuah metode, strategi, pendekatan, maupun juga teknik dan taktik. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Fitriani Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya, desain pembelajaran dikenal dengan sebuah istilah instruksional desain, di mana praktik dalam pembuatan alat, isi, atau sebuah materi pembelajaran agar proses belajar tersebut berlangsung dengan efektif. Kemudian, secara garis besar, proses yang dimaksud yaitu meliputi penentuan kebutuhan belajar peserta didik,
menentukan tujuan suatu pembelajaran, serta menciptakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Istilah desain juga mengandung pengertian seperti mengembangkan atau membuat pola serta mengembangkan sebuah rancangan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa desain pembelajaran adalah sebuah pola atau rancangan yang disusun secara sistematis sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian, desain pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah proses sistematis pengembangan pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran maupun belajar untuk menjamin tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian ada menurut Karl Berger dan Rosalind Kamm, ia menyatakan bahwa desain pembelajaran dipandang sebagai sebuah proses, sains, disiplin, serta sebagai sistem. Desain pembelajaran sebagai proses yakni proses sistematis untuk mengembangkan spesifikasi pembelajaran menggunakan teori mengajar maupun belajar agar tercapainya suatu pembelajaran yang berkualitas. Desain pembelajaran sebagai sains yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan implementasi, evaluasi, pengembangan, dan pengendalian keadaan yang memberikan sebuah fasilitas belajar. Kemudian desain pembelajaran sebagai disiplin yaitu cabang pengetahuan maupun bidang garapan yang berkenaan dengan riset serta teori mengenai strategi pembelajaran dan proses dalam mengimplementasikan serta mengembangkan strategi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu desain pembelajaran sebagai sistem, yakni sebagai proses sistematis pengembangan serta implementasi sistem pembelajaran. Jadi dari semua pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa model desain pembelajaran ini merupakan deskripsi verbal mengenai langkah atau prosedur secara urut yang dilakukan untuk menyusun pembelajaran serta representasi visual dalam bentuk gambar, bagan, dan diagram yang menggambarkan proses, langkah, dan prosedur penyusunan desain pembelajaran tersebut. Kemudian, tujuan dari tiap-tiap model desain pembelajaran tersebut hanya untuk mengupayakan agar proses pembelajaran berjalan dengan seefektif mungkin dan pastinya berkualitas. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, materi yang akan saya bahas mengenai model-model desain pembelajaran. Nah, seorang guru harus memilih dan menggunakan model desain pembelajaran yang dianggap telah cocok untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam proses belajar peserta didik. Nah, model desain pembelajaran yang pada dasarnya merupakan pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran. Nah, adapun model-model desain pembelajaran yaitu 1. Model PPSI, 2. Model Glasser, 3. Model Gerlach dan Ellie, 4. Model CAM, 5. Model Azure, 6. Model EDD, 7. Model Dick dan Carey. Nah, adapun penjelasan dari model tersebut yaitu 1. Model PPSI, yaitu model pembelajaran yang menerapkan suatu sistem dalam mencapai tujuan efektif. Adapun langkah-langkah pokok dari pengembangan PPSI yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran, 2. Mengembangkan alat evaluasi, 3. Menentukan kegiatan belajar dan mengajar, 4. Merencanakan program KBM, 5. Pelaksanaan. Nah, model kedua yaitu model Glasser, model sederhana yang menggambarkan suatu desain maupun pengembangan pembelajaran dalam 4 komponen saja. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengembangan desain pembelajaran pada model Glasser yaitu 1. Sistem objektif, 2. Sistem input, 3. Sistem operator, 4. Sistem monitor. Nah, selanjutnya yaitu model Gerlach dan Ellie, yaitu model sederhana yang menggambarkan suatu desain maupun pengembangan pembelajaran dalam 4 komponen saja. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengembangan desain pembelajaran pada model Glasser yaitu
Satu, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, menentukan isi materi. Keempat, penilaian kemampuan awal siswa. Keempat, menentukan strategi. Kelima, pengelompokan belajar. Keenam, pembagian waktu. Ketujuh, menentukan ruangan. Kedelapan, memilih media. Kesembilan, evaluasi belajar. Dan yang terakhir yaitu menganalisis umpan balik. Nah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Model ASUR. Model ini memusatkan ke peserta didik dan fokus terhadap karakteristik peserta didik yang akan memudahkan memilih media, metode, teknologi, dan strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Adapun komponen-komponen dalam model ASUR yaitu 1. Analisis siswa. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Ketiga, memilih media dan paket pembelajaran. Keempat, memanfaatkan materi pembelajaran. Kelima, meminta respon siswa. Selanjutnya, model ADIT. Model ini merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah dilakukan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pengembangan model ADIT yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Pengembangan, 4. Implementasi, 5. Evaluasi. Selanjutnya, model Dick dan Cray. Model ini merupakan salah satu desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan dasar sistem pembelajaran yang mudah dilakukan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pengembangan model ADIT, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Ketiga, analisis siswa dan konteks. 4. Menuliskan tujuan pembelajaran khusus. Kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Ketujuh, mengembangkan serta memilih materi atau paket pembelajaran. Kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Kesembilan, mengadakan revisi atau perbaikan pembelajaran. Kesepuluh, mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Baiklah, itulah tadi presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.